Baik, kita masuk di yang pertama. Seperti yang sudah kita pelajari soal bagaimana hubungan ketentuan PPh dengan PSAK, ya, Anda tentu masih ingat bahwa kita, apa istilahnya tuh, practically dependent ya, practically, secara praktek tergantung, ya, dengan aturannya PSAK. Selama tidak diatur secara khusus di PSAK, maka yang berlaku itu adalah aturan pajak atau sebaliknya, kalau di pajak tidak diatur secara khusus, maka kita akan merujuk ke PSAK. Berarti aturan-aturan terkait penyajian aset, bagaimana mengukur aset, ya kita lihat aja PSAK. Karena selama ini kalau bicara PPh yang diatur itu adalah income-nya ya, expenditure-nya ya. Aset itu jarang, aset akan ngikutin mungkin. Saya ambil contoh ya, saya ambil contoh. Bagaimana cara menyusutkan, itu kan ada di Undang-Undang PPh. Itu akan ngaruh ke aset apa? Itu akan ngaruh ke aset apa? Aset tetap. Ya kan? Bagaimana atau apa metode pengakuan kerugian piutang yang diakui oleh PPh? Itu akan ngaruh ke piutang. Tapi kalau metode-metode dalam penghitungan PPh itu tidak ada yang secara khusus merujuk ke aset, ya berarti cara kita menyajikan aset, mengukur aset, ya itu mengikuti aturan akuntansi. Seperti itu ya. Jadi itu yang disebut dengan secara praktis tergantung pada prakteknya akuntansi. Oke, ini ya diingatkan. Jadi yang dipakai itu pendekatan akuntansi keuangan. Ya, kalau tidak ada aturan khusus PPh, ya yang dilihat adalah aturannya akuntansi keuangan atau PSAK. Ini diingatkan lagi ya elemennya, ya untuk tidak lupa. Kita pernah bahas kan ya, mungkin sebelum pertemuan online-nya itu 2 minggu lalu, berarti yang awal, yang namanya neraca atau laporan posisi keuangan itu ada nggak sih untuk fiskal lah, kita simpulkan kan, sebenarnya laporan keuangan fiskal dalam hal ini neraca itu nggak ada. Kita pakai neracanya komersial. Ingat-ingat ya, jadi laporan posisi keuangan fiskal itu sebenarnya sama dengan laporan posisi keuangan komersial. Kenapa? Karena kita tidak punya mekanisme menjurnal ketika kita lakukan koreksi fiskal. Gitu ya. Jadi elemen ini ya yang ada di posisi keuangan itu sama dengan yang ada di pajak. Jadi ketika SPT minta laporan posisi keuangan ya sama aja sebenarnya tampilan laporannya. Sengaja saya tampilkan ini untuk nggak lupa ya. Kalau ditanya apa itu perlakuan akuntansi, ada 5 ini. Ya, ada 5 ini. Dan 5 ini merujuk ke siklus akuntansi. Merujuk ke siklus akuntansi ada, saya lupa malah. Ya ada berapa tahapan siklus akuntansi yang di teori akuntansi pajak kan saya sampaikan. Ada koreksi fiskal di dalamnya. Kira-kira waktu kita buat jurnal umum, perlakuan akuntansi mana yang berlaku? Pengakuan dan pengukuran. Di bagian mana dari jurnal umum kita bicara pengakuan? Karena ada jurnal umum ya, di PA ya. Bagian mana yang tadi kan gue bilang, oh itu pengakuan sama pengukuran. Nah bagian mana yang bicara soal pengakuan? Ya jurnal itu kan ada tampilan ya. Di bagian mananya jurnal itu? Akunnya. Jadi bicara pengakuan itu sebenarnya menjawab pertanyaan kapan kita bikin jurnal dan apa nama akunnya. Itu ya, saudara-saudara yang sudah hampir lulus, yang saya yakin hari ini masih belum begitu menjiwai apa itu perlakuan akuntansi. Jadi kalau bicara pengakuan, ya, apa tuh, recognition ya, itu bicara soal kapan sih kita buat jurnal dan memakai nama aset itu. Jadi kalau ada kata-kata pengakuan pendapatan ya, kapan kita taruh pendapatan di sisi
kredit. Itu yang disebut pengakuan pendapatan. Nah, kita kembali ke teori pendapatan, berarti pendapatan itu diakui kalau saya sudah melakukan kewajiban saya dan saya bisa mengukur angkanya. Nah, nanti bicara pengukuran, kalau di jurnal itu kan ada nama akun. Di sisi debit kredit kan ada angka. Nah, angka yang kita taruh itu adalah proses pengukuran. Makanya tadi Glo bilang, pengakuan dan pengukuran itu muncul waktu kita buat jurnal umum. Waktu ngakuin nama akunnya di sisi kiri jurnal itu ya, itu kita lakukan pengakuan. Waktu nulis angkanya itu kita lakukan pengukuran. Makanya ada konsep kan, beli aset tetap diukur pakai apa? Pakai cost. Apa itu cost? Semua uang yang kita keluarkan untuk memperoleh aset tetap tadi. Jadi angkanya, anggap aja tanah. Yaitu semua uang yang kita keluarkan untuk memperoleh tanah, itu namanya pengukuran. Ya. Praktek teknisnya saya yakin Anda sudah sangat ahli. Sekarang kita mulai belajar konsep kan, kita hubungkan informasi-informasi teori ini dengan praktek atau teknis yang sudah Anda kuasai. Kalau penilaian kapan ini dilakukan? Valuation itu kapan? Beda enggak? Pasti beda ya. Apa bedanya pengukuran dan penilaian? Sama-sama bicara soal angka. Pengukuran tadi itu kita buat jurnal umum, kita taruh angkanya. Kalau penilaian atau valuation, ya biasanya akhir periode. Kalau periode kita tanggal kalender ya 31 Desember. Apa yang dilakukan di 31 Desember? Valuation itu ngapain di 31 Desember sih disebut valuation? Tadi kan saya sudah beli aset tetap. Anggap aja saya beli tanah tadi 500 juta. Terus yang disebut penilaian di sini ngapain? Nah, tanah itu kan menurut teorinya aset tetap di AKM 1, AKM 2 mengatakan bisa dinilai pakai cost, bisa dinilai pakai apa? Selain cost, fair value. Saya dikasih pilihan kan? Kamu mau tetap tulis 500 juta sesuai dengan yang kamu beli, atau kamu mau sajikan berdasarkan angka hari ini per 31 Desember. Ketika saya katakan, saya mau pakai fair value. Atau sebaliknya, saya tetap pakai cost. Nah itu berarti kita lakukan penilaian. Jadi kita, ya namanya aja valuation ya. Atau mungkin dalam evaluation kan ada valuation ya. Kita kayak mengevaluasi kembali angka yang sudah kita tulis di jurnal umum. Angka yang ada di buku besar sebelum kita buat laporan keuangan. Itu masih layak disajikan gak sih di laporan keuangan? Makanya kita lakukan penilaian. Ya, muncullah. Kalau kita pilih cost pun ya, kan ada depreciation kan? Depreciation itu part of penilaian sebenarnya untuk menyajikan angka netnya aset tetap. Waktu kita menghitung beban kerugian piutang, itu part of valuation terhadap apa? Account receivable. Supaya kita lihat NRV-nya account receivable berapa sih? Itu valuation. Berarti kesimpulannya dalam siklus akuntansi di 31 Desember, apa nama siklusnya? Apa nama aktivitas yang kita lakukan yang terkait dengan penilaian? Kalau tadi kan di atas jurnal umum ya. Kalau penilaian ini aktivitas apa di dalam siklus akuntansi yang terkait dengan valuation? Kalau tanah kita pilih pakai fair value, buat jurnal nggak di akhir periode? Itu jurnal apa? Adjustment. Jadi adjustment itu part of atau indikator dari kita sudah lakukan penilaian. Kan sudah sangat paham ya PA tentang siklus itu ya. Nah ini kita tugas saya di akuntansi pajak itu ngerangkaikan, ngelingkan, merelatekan. Nah, karena penilaian ini dilakukan 31 Desember ya, penyajian dan pengungkapan, presentation and disclosure pasti juga di akhir periode, khususnya saat kita mempersiapkan penyusunan laporan keuangan. Jadi
kita kan sudah, makasih Pak. Kita kan sudah sepakat tadi dengan angka yang harusnya muncul. Jadi buku besar mungkin sebelum penyesuaian ada angkanya hasil pengukuran. Kita sepakati kayaknya angka itu nggak pas nih. Saya mau pilih pakai fair value, kita lakukan penilaian. Tapi kan saldo akhirnya buku besar masuk di neraca saldo setelah penyesuaian itu harus disajikan di laporan keuangan. Pertanyaannya, aset tetap kayak tanah itu masuk di mana sih? Oh, masuk di statement of financial position. Itu sudah mulai penyajian tuh. Tapi di bagian mana dia? Ya di bagian aset pasti. Aset yang mana? Pos aset lancar atau aset jangka panjang? Oh, di aset jangka panjang. Ketika saya memutuskan di mana saya harus menyajikan atau menaruh suatu akun atau aset, itulah yang disebut penyajian. Saya dapat revenue nih dari interest, padahal saya jualannya elektronik. Apakah boleh revenue dari interest saya taruh di atas barang elektronik? Nah, menurut aturan nggak boleh, dia ditaruh di bawah di other revenue. Itu berarti kita melakukan penyajian, presentation. Dan itu juga penting, bukan sekadar angka net income paling bawah, tapi bagaimana kita menyajikan itu menentukan opini auditor, menentukan bagaimana persepsi publik terhadap laporan kita. Nah, kalau pengungkapan berarti ini lebih banyak terkait dengan notes ya, catatan atas laporan keuangan. Walaupun tidak semua pengungkapan itu masuk di notes. Masih ingat ya? Ada pengungkapan yang langsung bisa dilakukan setelah nama akun. Contoh, depreciation expense di income statement. Langsung di kanan bisa kita kasih tanda kurung, pakai garis lurus. Bahasa gampangnya ya. Bisa aja, tanpa perlu kita melihat notes. Semoga masih ingat ya teknik pengungkapan ya, AKM 2 kalau nggak salah. Bisa pakai strip. Ada kas 1M, strip, lihat aset, lihat hutang lancar. Bisa jadi kas itu mau dipakai bayar hutang lancar berarti. Jadi pengungkapan tidak melulu ada di notes, tapi mayoritas ada di notes. Inilah perlakuan akuntansi, ya. Nah, ini definisinya aset. Diingatkan lagi, ya, diingatkan lagi apa itu aset. Kalau saya selalu pakai patokan gini, ini 31 Desember nih akhir periode ya. Yang kanan ini adalah masa lalu, yang kiri ini atau kanan Anda itu masa depan. Di 31 Desember ini saya ingat ada kejadian di masa lalu yang membuat saya di masa depan di sini nanti setelah 31 Desember akan dapat inflow, ya, akan dapat sesuatu yang bertambah, manfaat ekonominya akan naik, akan mengalir ke entitas. Nah, itu aset. Ya. Jadi kejadiannya di masa lalu sebelum 31 Desember, harus saya sajikan di sini. Waktu saya mau saja yang saya ingat, oh di masa depan saya akan dapat sesuatu nih. Di masa lalu saya kasih uang ke orang. Saya ingat, mau saya sajikan di 31 Desember. Dengan saya ngasih uang ke dia di masa depan, uangnya akan kembali minimal. Oh berarti piutang nih. Tapi ada bunga juga, oh berarti ada piutang bunga nih. Nah, iya kan? Itu aset. Ya. Nah, kalau merujuk pada ketentuan PPh ini sih definisinya. Saya merahin. Kalau ini sebenarnya bicara substansi. Anda tidak harus punya sertifikat, tapi kalau Anda menguasai, itu aset Anda. Kalau pajak enggak, dia sebut harta ya. Kalau di akuntansi kan aset. Aset itu bahasa Inggrisnya tengahnya itu aset atau harta, oke lah. Tapi kalau PSAK sih sebutnya aset. Kalau pajak sebutnya harta. Nah, PPh itu lebih legal. Ya, lebih legal. Makanya kan ada yang namanya aset yang diperoleh dari capital lease contohnya. Itu kan bukan milik kita, belum tentu milik kita secara legal. Tapi bisa kita sajikan di financial position. Karena yang dilihat adalah substansi. Ya. Kali ini diingatkan ya hartanya pajak itu merujuk ke aturannya PSAK. Selama pajak tidak mengatur secara khusus. Yang perlu saya tekankan juga di sini adalah aset lancar, ya aset lancar.
Di IFOR sekarang, siklus operasi normal sepertinya sudah nggak ada. Jadi patokannya tetap hanya 1 tahun. Kalau dulu belajar AKM kan ada perbandingan ya, mana lebih panjang 12 bulan atau siklus operasi. Kalau lebih panjang 12 bulan, maka menentukan dia aset lancar atau tidak adalah kalau dia kurang dari 12 bulan. Tapi kalau siklus operasinya lebih dari 12 bulan, anggap aja 13 bulan, maka dia dianggap aset lancar kalau dia kurang dari 13 bulan. Itu kan AKM gitu ya. Nah, pajak masih pakai itu. Terakhir di materi AKM seingat saya itu sudah tidak ada siklus operasi. Jadi memang patokannya pakai 1 tahun aja. Ya 12 bulan, pokoknya 12 bulan pas ke bawah itu aset lancar. Kalau dia di atas 12 bulan itu aset tidak lancar, non current asset. Maksudnya apa sih Pak? 12 bulan ini tadi kan saya ngomong ya. Di masa lalu ada transaksi yang membuat kita di masa depan bisa dapat sesuatu. Nah di masa depannya ini kapan? Kalau masa depannya ini pas 1 tahun, itu masih aset lancar. Jadi sesuatu yang kita dapat pas 1 tahun, ya, pas ini 1 tahun ya, itu aset lancar. Tapi setelah ini, itu aset tidak lancar. Dapat sesuatunya setelah ini, itu aset tidak lancar. Ya ini definisi-definisi yang bisa dibaca dan merujuk sebenarnya ke PSAK dan IFRS. Makanya saya tadi sampaikan ada beberapa yang akan saya lompati. Ini aset lancar yang umum, ya. Adakah yang adakah yang asing buat Anda? Receivable terkait hubungan istimewa itu mungkin ya, tapi AKL kan sudah ngasih ya. International Tax juga sudah bicara soal hubungan istimewa di pajak. Oke, ini ya, ini aset-aset lancar yang umum. Bisa jadi ada yang lebih dari, tapi mayoritas kayak ginilah susunannya. Kas atau setara kas, yang perlu saya tekankan setara kas ya, cash equivalent. Itu aslinya apa sih? Disebut setara kas, berarti kan bukan kas. Aslinya apa itu? Bentuk aslinya apa sampai disebut setara kas? Karena kalau dia kas kan ya nggak ngapain disebut setara kas. Aslinya apa? Ini nih. Investasi dalam bentuk surat berharga. Itu aslinya. Tapi karena dia jatuh temponya sangat pendek, dia disebut cash equivalent. Sangat pendek itu berapa lama? Hah? 3 bulan. Tapi hati-hati ya, diingatkan lagi, itu bukan jatuh tempo per 31 Desember. Kan tadi kita mau bikin laporan keuangan per 31 Desember. Saya lihat, ada saham, ada obligasi, jatuh temponya akhir Februari. Wah itu setara kas dong, belum tentu. Yang dilihat bukan jatuh tempo per 31 Desember, tapi jatuh tempo asli. Jadi waktu saya invest, tinggal berapa lama dia jatuh tempo? Tinggal 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan. Nah itu setara kas. Kalau dia masih ada per 31 Desember. Ya, itu yang disebut setara kas. Tapi bisa jadi, saya nggak tahu ya, belum pernah diteliti ya. Mungkin ada yang teliti, coba dicek. Bisa jadi untuk tujuan praktis berarti untuk simple, itu perusahaan, berarti kan sistem Anda harus bagus ya untuk tahu investasi ini jatuh tempo aslinya berapa lama. Kalau sistemnya bagus, ya berarti nggak ada masalah untuk penyajian cash equivalent. Tapi kalau ada yang nggak punya sistem untuk nyata jatuh tempo asli, bisa jadi per 31 Desember dia akan nyatat semua investasi yang di bawah 3 bulan sebagai setara cash. Dugaan saya ada praktek kayak gitu. Nah itu bisa jadi salah satu topik tuh ya. Cuma jangan hanya itu, sambungkan dengan yang lain gitu kalau pengen nulis. Oke. Itu setara cash. Oh ya, ada ini lagi, ada restricted cash, ya, ada restricted cash. Pak, kita lagi ngomongin aset lancar. Kenapa ada restricted cash yang disebut tidak lancar? Kira-kira kenapa? Restricted cash itu kan cash tapi dibatasi. Untuk tujuan apa? Bisa jadi untuk cash kecil, bisa jadi untuk bayar gaji di masa depan, bisa jadi untuk bayar dividen.
Tapi kenapa bisa masuk tidak lancar? Wong itu cash. Kalau ini kan aslinya investasi. Kalau ini aslinya cash tapi dibatasi. Kok bisa tidak lancar? Ya kembali ke tujuan. Jadi akuntansi itu kembali ke tujuan. Kembali ke niat. Kalau di hukum itu ada namanya mens rea. Orang itu bisa jadi ya, secara kasat mata atau secara bukti-bukti itu lakukan kejahatan, tapi bisa jadi bebas loh. Bisa jadi, belum tentu bebas. Kalau dilihat niatnya. Makanya ada namanya, kalau Anda cukup mengikuti perkembangan hukum, ada namanya restoratif justice. Apa itu? Orang nyuri, umpama saya punya pohon mangga ya. Saya punya pohon mangga, ya, datanglah tetangga ngambil. Itu sudah melanggar hukum kan? Saya lapor polisi, ditangkap karena hukum pidana. Ya. Tapi bisa jadi kalau dilihat niatnya itu apa sih? Ya. Ini cerita ekstrim aja ya. Rumahnya kebetulan ekonominya sulit, makan aja susah, tapi ada mangga. Diambillah mangga saya untuk memberi makan orang serumahnya. Nah itu bisa jadi diampuni. Jadi niat yang dilihat. Nah sebenarnya hukum mirip kayak akuntansi. Niatmu apa sih waktu membatasi cash? Oh untuk bayar dividen. Dividennya kapan mau dibayar? 2 tahun lagi. Ah itu berarti tidak lancar. Walaupun itu cash. Gitu ya. Satu lagi yang mau saya tekankan. Ini sebenarnya part of AKM ya. Restricted cash kalau masuk di aset lancar, maka dia akan dianggap sebagai cash equivalent. Jadi cash equivalent itu ada 2 definisinya. 1, investasi tapi jatuh temponya sangat pendek. 2, cash yang dibatasi untuk tujuan jangka pendek. Ya. Sementara cash yang dibatasi untuk tujuan jangka panjang dia masuknya di non current asset. Di non current asset bagian mana? Saya punya cash, saya batasi untuk bayar dividen 2 tahun lagi. Masuk di non current asset bagian mana? Non current asset kan banyak. Ayo ditebak. Ya paling gampang masukkan other asset. Ya. Jadi pilihannya adalah other asset atau long term investment. Ya biasanya yang paling gampang masukkan ke other asset. Oke. Ini saya rasa kita skip. Ya. Nah, ada satu yang sepertinya draft pedoman ini. Draft ini sampai hari ini setahu saya belum di draft itu masih naskah ya. Jadi kalau Anda masih kirim bab 1, bab 2 itu masih draft. Kalau saya sudah ACC itu sudah jadi bab 1 yang ACC gitu ya. Ini masih draft, belum benar-benar jadi naskah yang siap dipublish. Tapi sayangnya metode ini saya sajikan berdasarkan draftnya, tapi saya perlu sampaikan ke Anda dan Anda perlu catat dan ingat. Metode ini sudah nggak relevan. Jadi dulu itu ada 2 metode selisih kursnya pajak. Ada 2. 1 ikut akuntansi, 1 ikut ketentuan dia sendiri. Kita bisa milih. Ya. Kita bisa milih. Tapi sekarang sudah nggak ada. Yang ketentuan pajak itu sudah nggak ada. Berarti kesimpulannya apa? Kesimpulannya apa sekarang kalau kursnya pajak? Ikut akuntansi. Saya pakai contoh sederhana deh daripada nulis-nulis di sana ya. 2022 ya, 2022 hutang ke luar negeri 1.000 US dollar. Anggap aja kursnya 10.000. 1 dolar 10.000 rupiah. 1.000 US dollar 10.000 kursnya. Berarti saya berhutang 10 juta ya. Per 31 Desember jadi 9.000. Kursnya jadi 9.000, menguat ya. Rupiahnya menguat. Akibatnya apa? Hutang saya dari 10 juta jadi 9 juta kan? Berarti itu apa? Gain or loss? Gain. Tapi belum dilunasi.
Berarti di 2022 ada gain saya atas selisih kurs 1 juta. Waktu saya lunasi ya jadi 9.500. Tadi 10.000 berhutang, per 31 Desember 9.000 dilunasi 9.500. Per 31 Desember hutang saya tinggal 9 juta, tapi saya bayar 9.500.000 di 2023. Berarti 2023 terjadi apa? Loss. Loss berapa? 500.000. 2022 gain 1 juta, 2023 loss 500.000. Akuntansi berarti laporinya 2 kali. Gain 2022 1 juta, loss 2023 500.000. Clear? Itu akuntansi. Kayaknya akuntansi keuangan sebelum AKM 1 yang ngajarin itu. Nah pajak sekarang ikut itu. Jadi nggak akan ada selisih kurs. Nggak akan ada koreksi fiskal terkait selisih kurs. Tapi sebelumnya pajak punya metode lain. Pajak itu nggak lihat per 31 Desember. Pajak itu hanya memperhatikan perbedaan 2022 dan realisasi waktu 2023. Berarti waktu itu saya berhutang 10.000, tapi saya bayarnya pada kurs 9.500. Berarti menurut pajak ada selisih 500, gain or loss? 10.000 berutang, lunasin pada saat 9.500, gain or loss? Gain berapa? 500.000. Kapan saya akui? 22 atau 23? 23. Jadi di 2022 nggak ada pengakuan gain or loss di pajak, adanya di 2023. Tadi gain berapa pajak? 500.000. Sebenarnya akuntansi juga menghasilkan gain 500.000. Buktinya apa? 2022 tadi gain berapa? 2023 loss berapa? Berarti netnya berapa? Gain 500.000 kan sama. Ya, jadi walaupun di pajak dulu pakai metode realisasi, itu sebenarnya hanya beda, apa istilahnya? Beda waktu. Tapi sekarang nggak ada beda waktu, karena pajak ikut akuntansi. Berarti nanti kalau kita bahas selisih kurs ya, itu patokannya nggak ada lagi masalah. Ya dalam hal koreksi fiskal. Apalagi kalau kita pakai 1771 dolar ya, nggak akan ada gain or loss selisih kurs. Oke, ya harus ada bukti pendukung. Ini receivable juga dibuka lagi ya. Ini kan sebenarnya tangkapan layarnya AKM nih. Ya. Jadi receivable bisa dibedakan berdasarkan itu dagang atau bukan dagang. Bisa dibedakan ada yang namanya account receivable, notes receivable, other receivable. Bisa dibedakan berdasarkan jatuh temponya. Bisa current, bisa non current. Jadi 3 kotak ini sebenarnya isinya sama. Hanya dari sisi apa kita melihat receivable gitu ya. Jadi jangan sampai mengatakan oh ada 3 jenis receivable. Ada trade dan non, ada account notes dan other, ada current dan non. Bukan begitu melihat slide ini. Tapi kita membedakan receivable based on apa? Itulah maksudnya. Kalau ingin melihat berdasarkan jatuh tempo, maka ada receivable yang current, ada yang non current. Kalau ingin melihat berdasarkan itu ada hubungan dengan dagang atau tidak, ada trade, ada non trade. Berarti piutang bunga kalau masuk di kotak pertama dia apa? Interest receivable itu dia apa? Non trade. Kalau masuk di kotak ketiga, interest receivable itu yang mana? Tergantung kapan akan jatuh tempo. Kalau lebih dari 1 tahun ya non current. Kalau yang atas, interest receivable masuk yang mana? Other. Ya, other. Jadi kalau saya minjamin uang ke orang, itu kan biasanya notes receivable. Ada bunganya itu other receivable. Gitu ya. Bedain account dan notes receivable itu salah satunya adalah ada bunga atau enggak. Betul ya? Bedain lainnya adalah penyebab awalnya apa sih? Kalau awalnya itu karena minjemin uang, biasanya notes receivable. Tapi kalau itu muncul karena perdagangan, jual beli, itu accounts receivable. Berarti notes receivable kalau di kotak pertama umumnya non trade, umumnya. Tapi bisa aja account receivable jatuh tempo, belum dibayar, saya convert jadi notes receivable. Ya berarti jadi trade dong notes.
notes receivable-nya. Ya, jadi itu cara membaca slide ini ya. Ini ada pembedaannya. Ini juga tolong diingat-ingat, ini net realizable value, NRV atau cash realizable value, itu berarti piutang per 31 Desember harus dinilai, makanya tadi valuation, sebesar NRV. Berarti piutang yang bruto dikurangi apa? AFDA, itulah NRV. Tapi satu yang jangan dilupakan ya, NRV ini hanya relate kalau piutang kita jangka pendek. Jadi piutang 1 tahun ya ke bawah itu dinilainya pakai NRV, berarti kurangi AFDA. Kalau piutangnya jangka panjang, NRV-nya nggak bisa kurangi AFDA. Kalau piutangnya jangka panjang berarti dia harus dinilai pakai present value. Itu yang kadang lepas dari pembahasan di AKM. Ada sih, saya ingat saya bahas, tapi bisa jadi ingatan kita hanya ke NRV. NRV itu hanya berlaku untuk piutang jangka pendek. Piutang jangka panjang yang lebih dari 1 tahun harus ditarik pakai present value. Ya. Jadi NRV tetap, tapi hitungnya pakai present value. Kita sudah memperhitungkan ada piutang 10 tahun lagi kira-kira akan rugi berapa. Nah, itu kita tarik ke nilai sekarang. Ini masalah short term dan long term. Nah, ini juga perlu ditekankan ya. Yang kiri Anda itu tidak haram. Tapi ya tidak jadi prioritas. Gampangnya kayak gitu. Ada dia di dalam teori-teori akuntansi. Ya. Tapi di dalam PSAK yang berbasis IFRS memang tidak direkomendasikan. Cuma kalau dalam praktek tetap dipakai, monggo. Selama Anda bukan perusahaan terbuka, selama Anda bukan perusahaan jasa keuangan, yang dananya dari publik, yang nanti Anda harus diaudit. Karena sekali Anda harus diaudit, mau nggak mau Anda harus pakai yang allowance. Itu ya, jadi direct write off itu boleh. Selama apa? Ini nih. Ya, selama memang ya Anda tidak terkait dengan GAAP, Anda tidak terkait dengan PSAK, punya toko sendiri, yang akan lihat laporannya hanya papa mama sebagai shareholdernya, ya kan? Ya ngapain pakai PSAK, jadi boleh pakai direct write off. Susah-susah pakai allowance, bikin apa tuh, aging schedule dan semacamnya. Kan makan waktu, makan biaya gitu ya. Kecuali ingin mempraktekkan ilmu akuntansinya, monggo. Ya itu ya, saya perlu pertegas. Nah bicara pajak nanti kita lihat di belakang ya. Ini juga anak akuntansi yang baik, yang tersayang, jangan lupa ya. Kalau bicara allowance itu kan ada percentage of sales, ada percentage of receivable. Dalam percentage of receivable ada metode lain yang namanya aging schedule. Ya kan berarti sebenarnya kita punya 3. Satu yang sering dilupakan cara cepat untuk menghasilkan angka bad debt adalah ini. Namanya aja percentage of sales, berarti dikalikan dengan sales. Hasil kali kita itu langsung jadi bad debt expense. Udah ingat-ingat itu aja. Jadi waktu mau buat jurnal BDE to allowance, BDE-nya itu persentase kali sales. Allowance-nya ngikut. Tapi yang agak rumit dikit itu adalah yang percentage of receivable. Angka receivable kali persentase itu bukan angka jurnal, tapi itu adalah angka apa? Saldo akhir allowance. Berarti belum bisa langsung masuk jurnal. Berarti Anda bandingkan allowance akhir dengan allowance awal. Itulah yang masuk jurnal. BDE-nya ngikut. Itu diingat-ingat ya. Mau kompre, butuh jalan pintas. Ya, bukan yang negatif loh ya. Butuh pendekatan les-lesan emang untuk ngerjain kompre. Nggak bisa pakai pendekatan konsep. Apa itu aset ya? Aset wah itu kelamaan. Kompre itu kan kalau nggak salah satu jam itu, apalagi kalau Anda masuk akuntansi keuangan itu sepertinya digabung dengan beberapa materi, itu butuh pemikiran yang cepat. Ini PPH, kalau PPH memang lebih selektif lagi, ya lebih selektif lagi. Jadi bukan berarti direct write off nggak bisa dipakai ya, tapi
dia lebih selektif lagi. Sorry, bukan berarti allowance itu nggak bisa dipakai, tapi dia lebih selektif, ya. Jadi kalau yang ini lebih ke kalau akuntansi lebih ke allowance, ini lebih ke direct write off, tapi bukan berarti allowance hilang. Utamanya perusahaan jasa keuangan. Ya, secara proses bisnis, mereka masuk akal kalau akan rugi. Minjemin uang ke orang itu kan kemungkinan ruginya pasti ada seberapa besar pun. Saya nggak tahu seberapa sering Anda makan di kantin sekarang, ya kan? Tiba-tiba ada yang nggak punya duit atau duitnya gede gitu kan, dibayarin dulu. Itu kan piutang loh. Nanti kemudian lupa. Aku mau bayar nih. Ngingatinnya itu setelah 1 bulan lewat. Ya yang ngasih duit kan lupa udah berapa ya. Wes udah nggak usah. Itu kan udah kerugian piutang tuh. Nonton, aku lupa bawa dompet. Sengaja. Ngingatinnya 2 bulan lagi. Waktu itu aku udah bayar belum ya? Nah, rugi tuh piutangnya. Jadi kemungkinan rugi piutang itu selalu ada, apalagi perusahaan jasa keuangan. Makanya allowance oleh pajak masih boleh. Ya, nih. Ini ya, bisa dibaca ya. Tolong masuk dalam salah satu checklist Anda untuk dipelajari di UTS ya. Apa saja bidang usaha atau bisnis yang masih diperbolehkan menggunakan allowance. Ya. Dan apa atau bagaimana mekanisme pengakuannya itu nanti bisa dibaca di slide. Kalau direct write off pun tidak otomatis ya. Direct write off tidak otomatis. Jadi walaupun dikatakan di sini pakainya direct write off, bukan berarti langsung otomatis bad debt expense tuh kalau direct write off berarti kan yang dikredit bukan allowance ya, tapi langsung AR-nya. Ya, langsung AR-nya. Saudara-saudara, jangan salah paham. Bukan berarti pajak itu bikin jurnal BDE to AR. Karena kan dia pakai direct write off Pak. Berarti kan jurnal pajak itu BDE to AR. Pajak nggak pernah lakukan penjurnalan untuk setiap koreksi fiskal. Berarti tetap yang dilihat adalah praktek akuntansinya. Oke, pertanyaan saya sekarang gini ya, saya kasih kasus ya. 2022 ada piutang 1M. Piutangnya 1M. Anggap saja semuanya itu penjualan kredit. Berarti penjualannya juga 1M. Ya. Jadi 1M-nya piutang itu muncul dari penjualan kredit 1M. Kita samakan deh persentase kerugiannya 1%. Mau itu pakai off sales atau AR pokoknya 1%. Ya. Kita pakai AR sales saja biar gampang. 1% dari 1M itu berapa? 10 juta. Iya, 10 juta ya. Berarti di 2022 ada BDE to allowance 10 juta. Betul ya? Akuntansi ya, kan pakai allowance. 2023 anggap aja yang nggak bisa ditagih 4 juta. Jurnal apa di 2023? 2022 BDE to allowance 10 juta. 4 juta benar-benar nggak bisa ditagih di 2023. Jurnalnya apa? AFDA to AR. Betul ya? Pertanyaan saya, di tahun berapa dari kasus kita yang terbatas tadi, di tahun berapa pajak mengakui BDE? 2023. Berapa besarnya? 4 juta. Karena itu yang benar-benar tidak dapat ditagih. Tapi kan akuntansi pakai metode apa tadi? Allowance. Akuntansi nggak menjurnal BDE to AR loh ya. Paham penjelasan saya. Jadi tetap merujuk ke akuntansinya pasti allowance. Kita anggap semua perusahaan pakai allowance sesuai SAK ya. Ketika pajak mengatakan aku tuh pakai direct write off, bukan berarti akuntansi harus BDE to AR, bukan berarti gitu. Tapi kapan akuntansi benar-benar menghapus piutang yang ditandai dengan jurnal AFDA to AR? Saat itulah pajak mengakui. Makanya di sini ada kata-kata nih syaratnya. Apa tuh yang paling atas?
telah diakui sebagai expense dalam income statement. Kapan ngakuin expense-nya? Periode sebelumnya. Betul ya? Karena di 2023 jurnalnya apa tadi? Coba diulang. AFDA tuh nggak ada expense-nya loh. Berarti salah dong. Bukan itu maksudnya. Tapi bahwa dari 4 juta tadi yang rugi, Anda sudah ngakuin sebagai expense. Memang diakuin expense-nya 10. Makanya pajak hanya ngakuin 4. Karena 4 ini yang benar-benar tidak dapat ditagih. Itu maksudnya loh, syarat atas. Kalau syarat lain itu kan apa? Teknis lah ya. Yang atas itu syarat konseptual menurut saya. Supaya Anda tidak salah memahaminya. Hanya karena pajak pakai direct write off bukan berarti jurnalnya harus BDE to AR. Dan pajak kan nggak pernah buat jurnal ya kalau melakukan koreksi. Syarat yang ketiga ini itu atau ya, kata kuncinya atau tuh. Jadi salah satu dari 3 ini aja yang dilakukan. Jadi syarat 1 wajib, syarat 2 wajib, syarat 3 memilih salah satu. Ini saya tulis juga apa itu penerbitan umum. Penerbitan umum itu masuk syarat wajib atau pilihan? Pilihan ya. Karena yang wajib itu jadi expense dan masuk ke DJP. Ya, daftar piutangnya masuk ke DJP. Jadi jangan pilih inilah ya. Jangan pilih penerbitan umum ya. Karena penerbitan umum itu Anda ngumumin nama orang loh. Gloria berhutang ke saya, belum bayar sampai hari ini bahasa kasarnya gitu ya. Sekian. Itu kan mempermalukan orang. Ya demi jadi apa? Jadi expense atau deductible expense saya lakukan itu ya janganlah. Hidup kita kan sementara ya. Memperlakukan orang seperti itu juga nggak baik. Jadi makanya itu dijadikan pilihan. Mungkin kalau ada sampai dilakukan itu udah keterlaluan orangnya tuh ya. Jadi pilih aja mungkin perjanjian tertulis. Nah itu paling aman kan. Memang ribet ya kalau bicara duit ya. Duit itu nggak kenal saudara ya. Jangankan saudara, teman juga ya. Jadi memang kadangkala kita harus dalam tanda kutip kalau tidak ingin rugi ya minimal yang syarat ketiga itu diamankan dengan perjanjian tertulis. Tapi kalau sudah teman, sudah kayak saudara, bahkan saudara pun itu agak susah tuh. Kamu nggak percaya aku tah? Wah itu kata kuncinya tuh. Ya dilihat aja lah duitnya material atau enggak. Kalau enggak material udahlah direlakan. Ya berkat Tuhan bisa datang dari sisi-sisi yang lain ya kan. Ini penerbitan khusus. Bisa juga sih lewat ini, tidak lebih publik ya, cuma tetap berarti ada nama orang yang dimunculkan. Ini debitur kecil, ya, ini debitur kecil. Jadi di depan tadi ada untuk debitur kecil dikecualikan. Berarti untuk debitur kecil cukup 2 yang atas ya. Cukup 2 yang atas, nggak perlu yang ketiga. Nah siapa itu debitur kecil? Ya Anda salah satunya. Kayak saya nggak punya utang aja ya. Ya Anda kalau minjamin uang ke teman gitu ya. Itu 5 juta nggak dibayar, itu berarti debitur kecil. Nggak perlu masuk ke penerbitan umum. Nah ini. Ya, untuk perusahaan jasa keuangan pakainya ini ya. Ini percentage-nya. Kalau dilihat dia pakai percentage of sales atau percentage of AR. AR ya. Jadi dia nggak pakai percentage of sales. Karena yang dilihat ini sebenarnya memang nggak bisa aja loh. Kredit itu salesnya bank, ya nggak? Kalau Anda jadi bank ngasih kredit ke orang itu kan sales Anda ya, betul ya? Tapi kan nggak mungkin kalau saya pinjamin Anda 1 M, terus Anda lunasin 200, 800-nya macet. Saya kan nggak mungkin persentasenya saya kalikan dengan yang 1 M. Saya kalikan pasti dengan yang berapa? Ya yang 800 dong, sisanya dong. Berarti kan yang dilihat AR tuh. Ada pertanyaan mungkin soal ini? Karena di bank itu ada layer-layer hutang ya. Ada layer-layer piutang kalau dari sisi bank.
Kalau saya lupa ya, ada tahapannya sih. Kalau umpama sekian bulan belum bayar itu bisa jadi masih disebut perhatian khusus. Ini biasanya kartu kredit lupa bayar, ya. Kalau lihat tagihan kartu kredit ya, kalau Anda nggak ada catatan khusus, syukur. Tapi kalau ada catatan di situ, masuk dalam perhatian khusus, nah itu berarti Anda lupa bayar tuh. Saya yakin lupa lah, ya. Nah mungkin anak Petra sengaja tidak bayar. Kalau udah makin lama, masuk kurang lancar. Lebih lama lagi diragukan, makin lama lagi itu macet. Makanya kalau kredit macet, semuanya boleh dicadangkan untuk tidak dibayar. Ya, kenapa nggak dihapus aja? Ya belum tentu kan, dia tidak bayar bisa aja jadi kan balik untuk bayar. Itu ya. Jadi merah-merahnya itu ditentukan oleh aturannya OJK. Kita ngikut, kita itu pajak maksudnya. Ini nilai agunan. Di depan kan ada ya, 2,5% dari kredit setelah dikurangi nilai agunan. Jadi nilai piutang atau kreditnya berapa, kurangi nilai jaminan, itu X. Nah X-nya yang dikalikan 2,5%. Tolong ya, kreditnya berapa kurangi dengan nilai jaminan, ya itu kan X. Nah X-nya itu yang dikalikan dengan 2,5%. Nah nilai jaminannya gimana ngitungnya, itu ada di sini. Kalau jaminannya itu aset liquid, berarti semuanya itu boleh jadi pengurang. Paham ya maksud atau konsepnya ya? Saya minjam uang di bank, saya ngasih jaminan aset liquid. Berarti jaminan saya apa? Aset liquid itu apa sih? Cash. Saya minjem duit. Tapi punya jaminan aset liquid. Mungkin gak itu? Gak mungkin. Ya Anda gak pernah minjam sih. Biasanya syarat untuk minjam itu biasanya harus buka rekening dan taruh saldo. Ada praktek kayak gitu. Ya. Ya hutang saya sejauh ini KPR dan mobil. Ya, tapi rata-rata sudah lunas. Ya hutang saya menjaga diri untuk tidak berhutang di lain itu, selain itu, ya. Makanya saya cukup paham, tapi sebagai Petra saya juga paham. Petra ini juga nggak berhutang loh ya. Jadi uang Anda itu dijamin tidak atau aset kita itu dijamin tidak dari hutang. Ya. Tapi ada yang berhutang ke kita, makanya saya paham yang kayak gini-gini. Kadang saya nggak tahu ada yang kontraktor nggak di sini. Anda kalau mau jadi rekanan, bukan hanya dengan Petra ya. Itu salah satu syaratnya harus bikin bank garansi. Pernah dengar? Bank garansi itu maksudnya gini. Umpama ya, Felis pengen jadi kontraktor bangun gedung T. Oh ya, untuk Anda ketahui, perencanaan gedung T sudah selesai, gambar sudah ada, dan saya lihat bagus banget. Ya, sekarang lagi digodok untuk duitnya itu disetujui untuk turun nggak. Habis itu nanti akan cari kontraktor, ya, untuk bangun. Ya, jadi wah bagus tuh. Ya. Nah, anggap aja Felis nih yang jadi kontraktor datang, Pak Agus, saya bersedia bangun gedung T. Tapi kan saya walaupun kenal Felis tetap bisnis loh ini. Saya takut Felis kalau saya sudah kasih uang muka, termin berikutnya saya bayar, dia lari. Makanya dia harus buat bank garansi. Bank garansi itu artinya apa? Dia naruh duit di bank, lalu dia menggaransi kalau dia lari uang itu bisa saya pakai, bisa saya ambil. Itu bank garansi. Nah, orang berhutang biasanya gitu. Aku mau kasih kamu duit, tapi kamu buka rekening dan taruh duit di situ. Nah, itu yang namanya agunan apa? Liquid. Gitu ya. Jadi semua duitnya yang liquid itu boleh ngurangin jumlah piutang baru dikali berapa tadi? 2,5% kah? 100% kah? Tapi kalau agunannya itu anggap aja bangunan. Ya ditaksir nilainya berapa, hanya 75%-nya yang boleh mengurangi nilai piutang. Gitu ya. Jadi itu langkah-langkahnya. Dulu belajar perpajakan sampai pada PPh sampai pada SPT kan hanya 2,5% kali ini, tapi kan detilnya ini saya yakin nggak masuk ke sana. Persediaan, wah ini sudah ahli banget. Ini bedanya pajak dan akuntansi. Seandainya
pajak harus buat financial position, maka inventorinya pajak itu adalah based on cost. Ingat ya, pajak nggak pernah menyajikan financial position sendiri. Bukan karena tidak diatur, tapi sulit. Saya nggak mengatakan salah tuh aturannya undang-undang KUP atau undang-undang PPA. Bisa sih, tapi Anda harus buat sistem dong setiap kali ini, berarti neracanya 2, kayaknya sulit. Secara praktek pasti pakai punyanya komersial. Seandainya harus buat, maka di sini dikatakan pakainya cost. Kalau akuntansi kan yang atas, yang Anda sudah sangat ahli ya. Saya beli inventory 1 juta, akhir tahun NRV-nya 700.000. Oh berarti saya harus sajikan 700.000. Berarti di akhir tahun ada jurnal 1 juta ke 700.000, ada jurnal penyesuaian. Valuation itu namanya. Tapi pajak ngomong, nggak boleh hanya 1 juta aja. Dengan 1 juta jadi 700, di akuntansi akan ada apa? Loss. Di akuntansi kalaupun nggak diakui loss, COGS-nya lebih besar, ya nggak? Berarti di pajak diapakan? Di pajak diapakan? Koreksi. Itu loh maksudnya. Itu implikasinya dari perbedaan ini. Nah bagaimana caranya ngakuin loss atau COGS? Ada nggak di belakang ya? Kayaknya saya nggak tampilkan, tapi tolong Anda baca bagian inventory di AKM 1 ya. Utamanya soal jurnal-jurnal terkait kerugian inventory karena lower of cost or NRV. Termasuk gimana ngitung NRV buat inventory. Ada yang masih ingat? Net realizable value bukan hanya buat piutang ya, tapi juga ada NRV. Cuma cara hitungnya beda. NRV-nya inventory ada yang masih ingat? Gimana ngitung NRV-nya? Inventory. Perkiraan penjualan kurangi dengan perkiraan biaya yang dikeluarkan untuk penjualan. Jadi kalau saya masih punya ini inventory saya. Kira-kira kalau dijual berapa? Oh 100. Tapi kan butuh biaya, iklan, angkut. Ya biayanya 800. Oh berarti NRV-nya 200. Gitu ya. Bisa dibaca lagi di slide-slide saya Kiso and Wagon. Kalau NRV lebih kecil dari cost, maka itulah nilai inventory akhir tahun. Menurut akuntansi. Tapi kalau inventorinya lebih tinggi dari cost. Sorry, NRV-nya lebih tinggi dari cost. Ya nggak perlu jurnal penyesuaian. Karena acuannya itu di L, lower. Kalau lebih rendah baru dibuat jurnal. Kalau lebih tinggi NRV-nya nggak perlu buat jurnal. Ini hanya diingatkan aja ya. Ada isu-isu terkait inventory kayak apa tuh? Free on board, shipping point, free on board, destination point. Bisa jadi barang secara fisik nggak ada di kita, tapi itu barang kita. Berarti kalau rugi di tengah jalan, kita yang rugi. Ya. Ada nggak sih konsep free on board shipping atau destination di pajak? Selama Anda belajar dari semester 1 sampai sekarang. Kalau free on board shipping point masih di perjalanan, barangnya rusak, yang nanggung penjual ya. Betul ya? Betul nggak? Free on board shipping point itu yang nanggung pembeli, sorry. Yang nanggung penjual itu yang destination ya. Betul ya? Oke, free on board destination point. Barang lagi di perjalanan. Kebakar, tenggelam. Yang nanggung penjual. Berarti ada loss ya? Boleh nggak dipajak? Maksudnya diakui atau dikoreksi nggak dipajak? Sepanjang yang saya cari aturannya, kok nggak ngatur? Berarti apa? Ya ikut akuntansi. Berarti apa? Tidak dikoreksi. Ya. Pajak itu terkait selain tadi ya pembedaannya di sini juga
adanya di sini nih. Ya, adanya di sini. Ya. Asumsi arus cost-nya itu 2, FIFO dan moving average. Kalau akuntansi, asumsi arus cost-nya apa? LIFO pasti enggak ya? IFRS dan PSHK kan enggak LIFO. Akuntansi pakai apa? FIFO, weighted average, dan moving average. Plus, kalau Anda bukan perusahaan yang menjual barang sangat banyak secara jenis, atau dengan kata lain, barang-barang Anda itu spesifik. Kayak perhiasan, itu kan beda satu dengan yang lain. Anda nggak boleh pakai asumsi. Anda mau nggak mau pakai, apa istilahnya tuh? Ngitung COGS dan ending inventory yang bukan pakai asumsi. Specific identification. Semoga masih ingat. Jadi sebenarnya akuntansi ada FIFO, ada average yang moving dan weighted, dan ada apa? Specific identification. Jadi FIFO itu asumsi ya. Average itu asumsi. Ya. Kalau saya jelaskan lagi nanti kehabisan waktu. Tapi intinya pajak hanya 2, FIFO dan moving average. Berarti kalau akuntansi pakai selain itu ada koreksi. Nah, ini tolong dibaca. Sepertinya ada video saya yang menunjukkan cara atau latihannya. Nanti coba saya kasih linknya ya. Intinya, kalau Anda lihat sebenarnya di sini, ini kan cara menghitung atau mirip seperti kita ngitung COGS ya. COGS dan ending inventory ya. Gimana ya ngitung apa? Ini kan ada sales. Terus kalau menghitung COGS itu ada persediaan awal ditambah pembelian. Itu ya, ini namanya apa? Goods available for sale. Terus ini ada persediaan akhir. Itu kan, ini nanti namanya ini sales di sini nih. Sales di sini. Di sini persediaan awal ditambah pembelian ya, dapat goods available for sale kurangi persediaan akhir. Ini nanti akan muncul COGS. COGS lambangnya kan gini ya. Itu apa nih? Gross profit. Ya, anggap aja ini Y. Nah, sebenarnya rumus ini tuh asalnya dari cara hitung ini. Ya. Jadi dibalik saldo awal persediaan tambah ini kan dapat goods available for sale. Kurangi saldo akhir persediaan. Ya, saldo akhirnya yang ini. Ya. Nah, itu dianggap COGS. COGS ini kan menunjukkan berapa jumlah barang yang terjual. Kalau ini kan angka rupiahnya ya. Tapi kan COGS kan bisa dirujuk ke jumlah barang yang terjual. Anggap aja ketemu unitnya 1000. Nah, harga per unitnya berapa itu dikali. Itu cara untuk dapat angka sales. Nah, itu cara untuk dapat angka sales. Ini dipakai oleh pajak. Kira-kira berapa? Ngapain susah-susah pakai rumus ini, kan langsung lihat angka penjualan di atas ya. Saya ulangi ya, ini metode namanya pengundian dipakai oleh pajak. Ngapain susah-susah untuk mengalihkan angka cost? Ya, itu tampilannya unit loh ya, bukan rupiah ya. Nanti unitnya yang saya cetak itu dikalikan harga, itu ketemu rupiah. Nah, asumsinya itulah sales revenue atau pendapatan yang merah. Kenapa sulit-sulit kayak gitu? Kan bukannya di atas ada angka sales. Bisa
Bisa direlatekan nggak? Bisa nyambungin nggak? Namanya pengujian loh ya. Kalau pengujian itu kan mirip yang saya ngomong, bukan berarti nggak percaya, tapi ingin memastikan apakah Anda itu sudah belajar atau enggak, saya uji. Apakah Anda bisa dipercaya sebagai WP atau enggak, saya uji. Berarti ini yang dilakukan dalam rangka pemeriksaan. Ini mau cross check. Kalau Anda di income statement secara rupiah, kalkulinnya 1000 atau 100, terus pajak pakai rumus ini, unit berapa kalikan harganya per unit berapa, ketemunya ya 90 atau 99 atau 95, ya ini masih wajar. Tapi kalau dihitung unit ya, sekali lagi unit loh yang bukan rupiah, saya kali harga per unit, ketemunya itu harusnya 250. Loh, kok aneh banget ya? Ini ditangguhkan, baru mulai masuk dia ke perusahaan. Ayo kita hitung sama-sama, mungkin Anda keliru loh ya. Saya hitungnya 200-an, kok cuma 100 gitu loh maksudnya. Jadi ini metode untuk ya cara simple lah ya untuk menghitung kepatuhan dalam hal penghitungan pendapatan. Ada cara lain lagi. Jadi ujungnya memang pada ngitung pendapatan. Kayak ini namanya metode arus uang. Makanya biasanya minta rekening koran ya. Rekening koran akhir sekian, ditambah berapa pengeluarannya dalam income statement ya, dikurangi dengan saldo awal. Itu dianggap sebagai atau didefinisikan sebagai pendapatan. Sekali lagi, kalau yang merah ini dia dapat 200, padahal income atau pendapatan yang saya laporkan hanya 75, hanya 100. Bukan berarti langsung disalahin loh ya, tapi mulai masuk tuh. Mulai diragukan, jangan-jangan income yang dilaporkan kurang tepat. Ya. Bisa jadi WP agak keliru nih. Saya mau benerin. Nah, gitu loh bahasanya. Harusnya DJP itu nyewa saya ya. Bahasa saya kan, narasi saya positif ya. Kan saya nggak ngomong WP salah nih, kan nggak ya. Sekarang itu lagi butuh pencitraan positif. Utamanya teman-teman DJP, kasihan ya. Anda bisa bayangin nggak? Kita yakin yang terjadi sekarang kasus di Kemenkeu dan pajak itu ya mungkin oknumnya banyak, tapi tetap saja yang baik lebih banyak. Upaya-upaya teman-teman yang sudah baik itu wah tercoreng gitu kan. Ini lagi pusing nih Bu Sri Mulyani, Dirjen Pajak, termasuk Dirjen Pajak kena tegur kan. Upaya untuk ngumpulin duit banyak itu langsung kehapus ya, kayak nggak ada. Kita lihat aja deh nanti Maret, semoga tingkat kepatuhan pajak tetap tinggi. Kalau mau cari positifnya ya, katanya ya, umurnya si siapa tuh, AG itu ya, berapa tahun dia? 15. Dia sudah berhasil mereformasi pajak. Kamu di mana waktu 15 tahun? Ya kan ada yang nyindir kayak gitu. Ya kan, ada positifnya lah. Oke, itu ya. Jadi ada lagi kayaknya metodenya. Nah, ini harus piutang. Sama ujung-ujungnya ingin menghitung apakah pendapatan yang dilaporkan oleh WP itu sudah ya dalam tanda kutip wajar atau enggak. Kalau ternyata enggak wajar, selisihnya cukup material, baru masuk proses pemeriksaan. Jadi ini bukan alat untuk ngejudge WP itu salah atau benar. Ya, tapi ini alat awal aja sih untuk masuk ke materi apakah perlu dilakukan pemeriksaan lebih lanjut atau tidak. Butuh break? Belum? Baru setengah jam ya. Kita masuk ke aset lancar dulu aja ya. Intangible aset dulu ya. Baru mungkin setelah ini kita break. Aset tidak berwujud. Nah ini ingin menegaskan bahwa intangible itu punya peranan penting loh. Ini sayangnya datanya hanya sampai 2018 ya. Pertumbuhannya cukup besar tuh ya.
Lebih besar yang biru atau yang abu-abu? Biru ya, itu intangible loh. Yang abu-abu itu tangible. Ya, ada pembedaannya di situ ya, easy to value ya. Yang satunya difficult to value ya, dan semacamnya. Ya. Satu gampang dipastikan, yang bawah sulit dipastikan. Tapi secara value-nya tinggi untuk perusahaan-perusahaan ini. Ya. Nah, ini karakternya, dia bisa diidentifikasi. Hati-hati loh ya, kata-kata diidentifikasi bukan berarti diidentifikasi secara fisik. Karena dia kan lack of physical substance. Yang disebut dapat diidentifikasi itu, ya dia bisa dibedakan dengan aset lain. Itu maksudnya. Karena kalau nggak bisa dibedakan dengan aset lain, biasanya masuk ke aset buangan tuh, other asset atau semacamnya. Makanya dia kan muncul sebagai aset sendiri. Ya. Karakter 2, ini physical substance-nya ada nggak kalau AR? Secara fisik dibandingkan dengan aset tetap, lebih kerasa fisiknya aset tetap, betul kan? Berarti ini lack juga ya, kurang ya. Physical substance-nya kurang kan? Sama berarti dengan apa? Intangible. Tapi bedanya apa? Sama-sama lack of physical substance, tapi bedanya apa? AR itu aset keuangan, financial asset. Intangible bukan financial asset. Pertanyaannya, apa itu financial asset? Apa itu aset keuangan? Belum masih ingat? Oke, itu teknis ya. Jadi kalau umpama ada dua pihak bertransaksi, saya dan X, ya, saya dan X, maka kalau saya ngakuin aset, ini kan kita bicara aset ya, maka lawan saya itu kalau dia nggak ngakuin liability, equity, itu financial asset. Contoh, piutang. Piutang itu muncul karena saya minjamin uang ke orang, betul? Saya ngakuinnya piutang, berarti di lawan saya ngakuinnya apa? Hutang. Liability atau equity ya. Berarti buat saya piutang itu apa? Financial asset. Sekarang kalau apa contoh intangible? Paten. Anda punya hak cipta, menciptakan lagu, saya beli. Debit saya adalah intangible asset dalam bentuk paten. Kredit Anda apa? Anda yang punya hak cipta, Anda jual ke saya. Kredit Anda apa? Itu transaksi sederhana loh. Anda punya aset yang namanya hak cipta, Anda jual ke saya. Berarti yang Anda kredit apa? Cash Anda dapat dong, kan Anda debit cash. Kan Anda jual ke saya kasih cash, debit saya paten to cash. Anda berarti cash to kredit Anda apa? Kalau itu liability, berarti intangible buat saya itu financial asset. Kalau itu equity, intangible buat saya adalah financial asset. Nah, kredit Anda pasti bukan dua-duanya. Bisa jadi yang Anda lepas itu Anda kredit, paten yang Anda kredit. Atau bisa jadi Anda ngakuin revenue. Revenue itu kan bukan equity secara langsung. Revenue itu kan tahapan untuk dapat equity-nya panjang. Berarti kesimpulannya apa? Intangible bukan financial asset. Ada lagi cara lain, kalau itu kan cara teknis, cara konseptual. Intinya gini, apakah suatu aset di akhir tahun itu ada kemungkinan devaluation atau enggak? Berubah atau enggak? Kalau akhir tahun nilainya tidak berubah, tetap ya, itu financial asset. Tapi kalau dia di akhir tahun ada kemungkinan berubah, itu non financial asset. Ya, intangible asset akhir tahun itu bisa jadi dinilai pakai cara tertentu selain cost. Oh, berarti non financial asset. Itu ya. Intinya itu penjelasan dari slide ini.
Ah, ini terjawab di sini. Bukan monetary asset. Kalau apa tadi? AR kan monetary asset. Aset keuangan atau aset moneter. Ini cara ngukurnya ya. Kalau kita kayak tadi saya beli ya, Anda sudah jadi lagunya, saya beli. Berarti saya ngakuinya pakai cost. Tapi kalau Anda, tadi kan Anda ciptain lagu. Itu berarti Anda membuat sendiri kan? Nah, ini tahapannya semoga masih ingat. Selama proses Anda, istilahnya apa itu? Research, itu dilihat dulu. Yang biru ini Anda research, ya, yang biru ini Anda research. Oke, semuanya pasti masuk apa? Expense. Tapi kalau sudah mulai masuk tahap pengembangan, bisa jadi ada titik di mana itu sudah jadi cost, kapitalisasi. Titik itu yang disebut adalah titik ketika saya sudah memastikan, oh lagu ciptaan saya pasti laku di pasar, pasti bisa dapat duit nih dari lagu ini. Itu yang disebut apa tuh? Nah, ingat-ingat ya istilah ini ya. Economic viability itu titik ketika si pembuat intangible asset yakin bakal dapat duit. Di soal enak, disebutkan, di praktek, insting bisnis yang main. Iman yang main ya kan. Mungkin yang agak tricky itu menentukan apa itu tahap research, apa tahap development. Gampangannya gini, kalau sudah mulai kelihatan bentuknya, lagu agak sulit ya. Bikin model apa? Mobil baru umpama ya, tipe mobil baru. Kalau sudah kelihatan prototipenya, kayaknya sudah sampai di titik biru akhir. Tapi belum tentu jadi kapitalisasi ya. Prototipe itu kan perlu dipercantik. Bentuk mobil yang masih kasar dipercantik. Kalau sudah sampai di titik ini, oh sudah bisa dapat duit. Itu dikapitalisasi. Semua yang ada di tahap ini sampai di titik yang putus-putus ini masih jadi expense. Aku mau buat lagu, ke Starbucks dulu cari ilham. Duduk bawa gitar boleh nggak ya? Nah, itu masih research tuh, ya cari ilham. Tapi kalau sudah mulai dapat nadanya, liriknya sudah ketemu, kayaknya udah selesai nih researchnya. Tinggal lirik atau aransemennya pergi ke studio gitu ya, dibuat jadi lebih indah. Pas sudah kelihatan, oh ini pasti laris nih. Nah itu economic viability. Kira-kira yang diamortisasi yang mana? Di antara yang ini dan yang ini. Yang diamortisasi itu yang mana? Kalau yang ini diamortisasi enggak? Ini tadi saya beli sudah jadi. Anda yang ciptakan, saya beli. Berarti semua jadi cost kan? Paten atau hak cipta to cash. Diamortisasi enggak? Ada kemungkinan diamortisasi. Kalau yang ini, yang diamortisasi yang mana? Hanya yang ini. Mungkin diamortisasi. Ini ngapain diamortisasi? Uang udah jadi apa? Expense. Amortisasi itu kan proses membuat cost jadi expense. Ini ngapain diamortisasi? Uang sudah jadi expense. Berarti yang diamortisasi mungkin yang ini. Tapi belum tentu semua yang biru ini jadi expense. Semua yang dikapitalisasi itu jadi expense. Sangat tergantung dari apa? Yo, depresiasi atau amortisasi itu sangat tergantung dari apakah useful life-nya bisa diukur atau tidak. Kalau ternyata aset itu nggak bisa diukur berapa lama dia bisa memberikan useful life ke saya, ya nggak bisa diamortisasi. Ya, ini jenis-jenisnya ya. AKM sebenarnya, jadi saya percepat. Pajak nggak terlalu relate. Pokoknya itu pajak itu berarti kita bicara apa? Kita bicara ini toh pajak itu. Masalah penyajiannya nanti ikut akuntansi dia. Kita lihat ya, ini saya percepat. Tapi bukan berarti nggak dipelajari loh ya. Dilihat lagi di AKM nanti. Nah ini tentang pajak. Cara ngukur dan valuationnya di pasal 10 Undang-Undang PPH, ya, cost. Ini kan cost. Sama dong dengan siapa? Akuntansi ya, berarti nggak ada masalah.
Nah ini, bedanya di sini. Kenapa saya bilang beda? Kenapa saya bilang beda? Ada yang bisa simpulkan dari omongan saya tadi? Makanya saya selalu yakin loh ya, semua yang saya ujikan itu pernah saya omongkan. Saya sudah ngomong tadi, tolong simpulkan, kenapa saya bilang beda? Di bagian mana itu? Omongan saya tadi yang, oh ternyata beda dengan akuntansi. Ini pajak loh ya. Kata kuncinya di seluruh. Kalau pajak tadi, semua diamortisasi enggak? Kita nggak ngomong dulu goodwill. Goodwill itu kan intangible. Itu nggak diamortisasi pasti. Pasti ya, nggak diamortisasi. Berarti pajak ngikut. Tapi kan tadi saya ngomong, cara kita mengamortisasi atau tidak di akuntansi tergantung pada useful life. Berarti kalau useful life nggak bisa diketahui, akuntansi tidak bisa mengamortisasi. Tapi pajak katakan apa? Seluruh. Lebih enak sebenarnya di pajak ya, karena kita bisa apa? Mengakui expense, betul ya? Ini koreksi negatif nih, utamanya untuk yang tidak diamortisasi. Ya, itu ya konsepnya ya. Jadi akuntansi ada yang nggak diamortisasi, pajak semua. Ya, ini dimulai dilakukan pada saat pengeluaran ya, mirip kayak akuntansi sih. Nah, tadi kan ada yang nggak bisa diamortisasi sama akuntansi. Itu berarti entah karena umurnya terlalu panjang atau memang nggak bisa diukur. Nah, untuk yang kayak gitu-gitu saudara-saudara masuk kelompok 4. Jadi amortisasinya 20 tahun, tergantung metode apa yang dipakai ya, tapi intinya 20 tahun. Termasuk goodwill. Goodwill itu diamortisasi 20 tahun di pajak. Itu ya. Saudara-saudara, para jemaat pajak sekalian, pernahkah melihat kelompok aset tidak berwujud? Kalau aset berwujud pernah dapat ya? Mobil itu kelompok berapa? 2 ya. Kelompok 1 biasanya apa? Contoh yang paling populer. Handphone, mebel-mebel gini ya. Pernah nggak dapat kelompok aset tidak berwujud? Selama pencarian Anda selama ini. Entah tugas kek atau ingin tahu. Ingin tahu saya ragukan sih. Ada nggak Glo? Kelompok aset tidak tetap Glo? Nggak ada ya? Terus ini buat apa? Ada ya? Apa kelompok 1? Iya kelompok, kan kayak tadi saya tanya, mobil kelompok berapa Glo? Kelompok 2 kan jelas ya. Ada list kelompok 2 kan? Saya tanya, kelompok 2-nya aset tidak tetap ada nggak? Nah, terus ini buat apa Glo? Dulu perpajakan atau PP atau SPT diajarinya apa ini? Nggak disentuh ya? Saudara-saudara, ini maksudnya prakteknya gini. Anggap aja, ada aset tidak tetap yang Anda amortisasi di akuntansi 5 tahun. Nah, di pajaknya pakai kelompok 1. Karena 5 lebih dekat ke 4. Itu maksudnya. 6 masih lebih dekat ke 4. Atau kalau mau pakai judgement sendiri, 6 dan 7 itu lebih dekat ke 8. Ya silakan. Tapi intinya ini acuan untuk mengamortisasi. Tidak ada isi listnya. 9 tahun yaitu kelompok 3. Kelompok 2. Tapi kalau udah 15 ya kelompok 3. Kalau tengah-tengah ya tadi judgement sendirilah. Saya yakin gak masalah, wong ini kan beda waktu. Gitu ya. Nah, khusus ini sekali lagi adalah untuk yang tidak diamortisasi di akuntansi. Itu pasti pakai yang kelompok 4. Pakainya satuan produksi. Ya, bisa pakai satuan produksi. Jadi apa yang pakai satuan produksi ini dari akuntansi, tapi metode ini diakui juga di pajak, itu khususnya untuk penambangan minyak dan gas.
Istilahnya di akuntansi apa ini? Kalau ada sumber daya alam kita gali, kita susutkannya pakai istilahnya apa? Depresi. Ya. Kayak dari tadi Felis itu gini, bosen aku, wis ngerti ya. Gak apa-apa ya, review ya. Jadi satuan produksi juga bisa dipakai untuk selain selain penambangan minyak dan gas bumi ini juga diatur di Undang-Undang PPH. Jadi kalau untuk minyak dan gas bumi pakai ini, kalau yang ini untuk selain penambangan minyak dan gas bumi. Ya. Ini hanya tambahan informasi kalau Anda ada di salah satu unit usaha ini atau bisnis ini, ya, mulainya amortisasi itu adalah setelah lebih dari 1 tahun. Karena mungkin dianggap di awal itu kayak biaya pembukaan usaha itu loh. Di akuntansi kan nggak boleh diakui sebagai loss atau expense kan. Nah ini baru bisa diamortisasi setelah lebih dari 1 tahun. Ya. Ada isu upgrade di sini, ya. Untuk kelompok 1 boleh nggak dibebankan sekaligus daripada saya pelan-pelan 4 tahun kecil nanti ya boleh aja, silakan. Nanti Anda bisa baca di KEP DJP 316 ya. Ini khusus untuk software. Jadi untuk software itu biaya-biaya yang dikeluarkan itu bisa langsung diakui sekaligus. Ya. Saya berikan juga informasi di sini yang soal BPHTB dan PBB. Kalau dibaca di situ, ya, kita kalau beli tanah, saya lupa teorinya. Ada yang bisa mencerahkan nggak? BPHTB itu melekat di tanah atau bangunan? Beli tanah ada bangunan. Kalau tanah toh udah jelas ke tanah. Kalau beli tanah ada bangunan. BPHTB-nya secara akuntansi melekat di mana? Saya beli tanah, di atasnya ada bangunan, kan bayar BPHTB. Nah BPHTB itu kan cost of asset. Aset apa? Land or building? Hah? Dua-duanya, gimana caranya? Proporsional. Nah itu pertanyaan saya, bayar BPHTB 100. Ada tanah, ada bangunan. 100 ini berapa ke tanah, berapa ke bangunan? Atau semua ke tanah, atau semua ke bangunan? Semua ke tanah. Masalahnya tanah kan nggak bisa didepresiasi, tapi BPHTB boleh. Ya, boleh nggak di sini di aturan itu? Dapat dikurangkan sebagai biaya melalui apa? Yang C. Melalui apa? Melalui amortisasi. Ya, selama tanah itu memang untuk usaha ya, bukan tanah pribadi ya. Itu maksudnya. PBB. PBB sama enggak? PBB itu yang E. PBB itu yang E. Sama-sama bisa dikurangkan selama untuk usaha ya. Tapi PBB tidak melalui amortisasi, melainkan melalui apa itu? Langsung diakui sebagai biaya. Ya, langsung diakui sebagai biaya. Itu. Kita istirahat dulu sebelum masuk ke aset tetap. 10 menit ya.